Ya pemirsa, dari gudang garam, kita melihat perusahaan tersebut tengah menghadapi balada seiring dengan kinerja yang menurun dalam 5 tahun terakhir. Belum lagi dalam periode tersebut, cukai hasil tembakau atau CHT rutin naik tiap tahunnya. Alhasil komposisi pita cukai, PPN, dan pajak rokok yang ditanggung perseroan semakin besar. Hal ini membuat variabel beban dalam pendapatan perusahaan juga semakin besar, sehingga laba bruto emiten rokok ini juga menyusut. Dalam tren 5 tahun ini jumlah karyawan perusahaan juga cenderung menurun pemirsa. Namun penurunan ini tidak serta-merta dampak PHK, melainkan disebabkan pensiun atau karyawan mengundurkan diri. Lantas dari menurunnya kinerja perusahaan rokok besar ini, bagaimana dengan nasib petani tembakau? Apakah ikut terdampak? Untuk membahasnya kita sudah terhubung secara virtual bersama Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, Pak Agus Pamuji. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Anda? Alhamdulillah sehat, selamat siang Mas Iqbal. Sehat selalu Bapak. Bapak belakangan ini kan ramai di sosmed ya Pak soal PHK salah satu perusahaan rokok besar di Indonesia. Bagaimana tanggapan APTI? Kalau menurut saya ini memang dampak dari selama ini regulasi yang belum berimbang terhadap industri hasil tembakau. Memang yang paling terkena dampaknya, yang paling artinya merasakan dari terdampaknya industri hasil tembakau yang omsetnya semakin menurun ini adalah petani tembakau. Jadi secara ilustrasi, selama hampir 3-4 tahun ini, cukai hasil tembakau itu hampir setiap tahun naik. Ya. Tidak diimbangi dengan kebijakan yang lain. Artinya ketika cukai ini naik maka akan berakibat fatal terhadap petani tembakau. Yang kedua, kenaikan cukai ini juga memancing maraknya tentang rokok ilegal gitu kan. Ya, sehingga industri-industri yang masih legal itu kalau kami melihat sekarang ini malah mereka tidak mampu untuk bersaing atau bertahan menghadapi kondisi saat ini. Sehingga dampaknya di petani tembakau tentang penyerapan. Setiap tahun penyerapannya semakin melambat dan harga semakin melemah. Nah, kondisi saat ini, kalau tadi melihat tayangan TV tentang PHK di salah satu industri, ya, itu terjadi di industrinya. Nah, di luar industri di petani tembakau juga terjadi PHK ekonomi karena penyerapannya juga semakin melemah. Nah, konteksnya adalah muaranya adalah di regulasi yang selama ini terlalu menghimpit tentang keberadaan industri tembakau dari hulu sampai ke hilir. Itu permasalahannya, Mas. Baik. Pak Agus, APTI juga sebelumnya kan meminta pemerintah mengkaji ulang cukai rokok ini ya Pak. Apakah isu PHK ini juga jadi salah satu pertimbangannya Pak? Atau memang sebetulnya karena setiap tahun naik, ini sudah disampaikan juga di beberapa periode sebelumnya sebelum ada isu-isu PHK ini? Kalau pertimbangan dari petani tembakau sebenarnya tidak di dalam konteks industrinya tentang PHK. Tetapi konteksnya ketika kita bercermin ke belakang, mulai tahun 2018, cukai itu naiknya sangat eksesif. Tahun 2018 kemudian dihantam pandemi. Nah, seiring dengan kenaikan cukai, maka akan berkorelasi terhadap penyerapan hasil tembakau. Karena daya jual dari industri tersebut menurun. Karena psikologi dari ekonomi di Indonesia, yaitu komunitas perokok, itu kalau harga rokok itu terlalu tinggi, mereka akan beralih ke rokok yang lain. Ya. Itu kalau yang kami khawatirkan pada waktu itu dan terjadi pada saat ini juga, ketika tahun 2018 kita mencoba untuk memberikan masukan pemerintah agar kebijakan cukai ini dikaji, kemudian kalau bisa direstruktur lagi untuk keseimbangan ekonomi di pertembakauan. Nah, fakta yang terjadi saat ini ketika usulan-usulan kami tidak diakomodir, yang terjadi apa? Penyerapan di sentra pertembakauan semakin menurun, kemudian pondasi ekonomi di tingkat desa atau ekonomi kearifan lokal itu semakin terpuruk, semakin babak belur. Karena kompetitor pembelian di daerah sentra pertembakauan itu semakin berkurang.
Nah, ini dasar landasan kami. Kemudian ada pandemi tahun 2022 itu kan naik lagi, 23 naik. Nah, sehingga yang terjadi saat ini dan merambah ke sektor industrinya tentang PHK. Nah, apa yang harus kami lakukan saat ini? Hanya satu, berharap bagaimana regulasi ke depan itu bisa dikaji dan berimbang. Karena apa? Kami melihat di fakta di lapangan, rokok-rokok yang sekarang ini masih legal, masih bertahan pada kepatuhan regulasi, itu semakin tergerus dengan rokok ilegal. Yang dimana rokok ilegal ini, pemilihan bahan bakunya juga kurang jelas. Itu juga kurang jelas. Begitu, Mas. Pak Agus, kebijakan cukai rokok ini kan juga sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ya Pak. APTI sendiri menilainya. Bagaimana sih Pak dampak langsung ke para petani tembakau ini? Seberapa besar juga kenaikan cukai ini kan ikut juga menekan permintaan dan akhirnya berdampak ke kesejahteraan petani ya Pak di level paling bawah begitu. Nah, kalau kami melihat hampir selama 5 tahun ini jalur distribusi tentang penjualan tembakau di tingkat petani ataupun kompetisi pembelian oleh industri di tingkat petani itu semakin berkurang. Bahkan bisa dikatakan tergerusnya ekonomi itu hampir 40% di sentra pertembakuan. Mengingat dari budidaya dan kemudian perawatan dan lain-lain itu semakin mahal. Bisa dikatakan ini setiap tahun bukannya untung tetapi buntung. Tapi apa mau dikata? Di daerah-daerah yang di situ memang sentra pertembakuan itu pada bulan-bulan tertentu hanya komoditas tembakau yang bisa hidup. Sehingga kami tetap mempertahankan ini sambil berharap ada toleransi atau kemurahan ke depan tentang kebijakan-kebijakan yang melihat arus bawah. Bukan kebijakan-kebijakan yang mementingkan sebuah kelompok atau hanya tidak memandang terhadap faktor yang lain itu. Nah, dengan terpuruknya ini, sehingga ekonomi, perputaran jalur ekonomi di tingkat desa, itu sekarang ini melemah selama hampir 3-4 tahun ini. Begitu, Mas. Baik. Sehingga mengganggu tentang pembangunan tingkat lokal, kemudian tentang budaya, perawatan budaya juga terganggu, pelestarian budaya juga terganggu. Itu. Baik, Pak Agus, tentu kita melihat bagaimana Menteri Keuangan baru juga sudah terpilih, harapannya seperti apa. Usai jeda kita akan bahas hal tersebut ya Pak. Pemirsa Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita lanjutkan dialog dengan Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, Pak Agus Pamuji. Pak Agus, pada saat diumumkannya Sri Mulyani tak lagi menjadi Menteri Keuangan, emiten rokok kan justru malah kompak menguat nih kemarin Pak, di tengahnya anjloknya IHSG. Apakah industri rokok ini punya harapan tertentu nih terhadap Menteri Keuangan yang baru nih Pak Purbaya, Pak Agus? Pak Agus? Sudah bisa mendengar suara kami Pak Agus? Udah Mas, saya di desa sinyalnya agak susah hari ini. Baik Pak Agus, saya coba ulangi lagi pertanyaannya terkait pada saat diumumkannya Sri Mulyani tak lagi menjadi Menteri Keuangan, kan emiten rokok justru malah kompak menguat nih Pak kemarin di tengah anjlok IHSG. Apakah industri rokok ini punya harapan tertentu begitu terhadap Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya? Kalau bagi petani tembakau tentunya kita mempunyai harapan besar terhadap Pak Purbaya sebagai pengganti Bu Sri Mulyani. Nah, artinya begini, ini Pak Purbaya paling tidak ke depan bagaimana bisa mengkaji lagi tentang keberadaan industri hasil tembakau. Dari industrinya hingga sampai ke petaninya. Apa sih yang terkandung di dalam industri hasil tembakau di Indonesia? Bukan hanya tentang industrinya, bukan hanya tentang karyawannya, tetapi bagaimana di situ terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang ada jutaan petani yang tergantung di dalam industri hasil tembakau. Nah, harapannya kebijakan-kebijakan beliau ini kebijakan yang bisa menjadi solutif bagi kami, mendengarkan semua masukan, tidak hanya ke depan sebagai kebijakan yang mengejar tentang pundi-pundi pemasukan terhadap juga hasil tembakau, tetapi bagaimana bisa menjadi
pondasi kekuatan ekonomi, di samping memang cukai harus kontribusi terhadap negara, tetapi pondasi ekonomi yang bisa menjalankan roda-roda yang ada di sektor pertanian tembakau. Baik. Nah, salah satu contoh, ya. Silakan salah Pak Agus. satu contoh, ketika kebijakan ini mendengarkan semua pihak, paling tidak petani ini yang paling diharapkan ke depan tentang kebijakan beliau seperti apa, industrinya seperti apa, kemudian karyawannya seperti apa, karena salah satu instrumen yang bisa membuat maju mundurnya perekonomian di sentra pertembakuan adalah kebijakan cukai. Walaupun cukai ini memang yang terkena pertama adalah industrinya, tetapi dampaknya adalah di sektor petani tembakau. Yang kedua, harapan kami, karena melihat fakta di lapangan ini maraknya rokok ilegal, nah paling tidak beliau juga mengkaji tentang maraknya atau menjamurnya rokok ilegal ini. Yang di situ memang memberangus tentang keberadaan industri yang masih legal. Nah, ketika ini dilakukan, maka ke depan kami masih mempunyai harapan besar bahwa kami bisa bertani dengan menanam tembakau dan bisa menjual tembakau dengan baik. Karena kami tidak mau tembakau ini atau industri tembakau ini hanya tinggal cerita ke depannya. Yang memang keterberangusannya ini terdampak dari ketidakkeseimbangan atau ketidakadilan dari kebijakan regulasi pemerintah. Nah, yang terakhir, bahwa penindakan-penindakan terhadap rokok ilegal ini juga perlu dilakukan agar ke depan bisa membuat payung segar atau kebijakan yang memayungi semua unsur itu kan. Karena kami sampai saat ini masih tergantung terhadap maju mundurnya industri nasional. Selama ini tembakau ya masih diakomodir oleh industri nasional, sehingga ketika industrinya itu diakomodir dengan kebijakan-kebijakan yang memayungi, otomatis nanti dampaknya juga akan berdampak efek domino positif di tingkat petani. Nah, yang terakhir, karena terberangusnya ekonomi di IHT ini adalah awal mualanya dari regulasi, maka Pak Menteri Keuangan yang baru ini agar arif dan bijaksana. Artinya kearifan ini dilakukan dan kami masih percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo akan menjaga kedaulatan ekonomi nasional itu kan. Nah, kearifan-kearifan itu yang memang diperlukan. Begitu, Mas. Baik, Pak Agus, lantas dari APTI sendiri, para petani tembakau juga, apakah ada insentif khusus yang diharapkan dari Menteri Keuangan yang baru ini, di mana juga kebijakan soal cukai misalnya, kesehatan dan tenaga kerja juga yang tetap berimbang dan tidak merugikan hulu industri, begitu khususnya petani? Ya, kami sangat berharap sekali terhadap Pak Menkyu yang baru. Bagaimana di dalam mengambil langkah tentang kebijakan-kebijakan menyangkut rakyat kecil, wabil khusus rakyat petani tembakau, itu harus mengkaji secara komprehensif, mengutamakan tentang perputaran roda ekonomi, kemudian keanekaragaman budaya pertanian di Indonesia. Artinya, tembakau yang selama ini menjadi dasar ekonomi di tingkat perputaran desa, kemudian sebagai dasar tentang adanya cukai hasil tembakau yang pundi-pundi pemasukannya masuk ke negara ini harus dilindungi secara utuh. Baik perlindungan secara tanamannya, perlindungan secara keekonomiannya. Menyangkut bahwa tanaman tembakau itu bagi kami bukannya sekedar tanaman, tetapi sudah menjadi jati diri teman-teman petani tembakau di sentra pertembakuan. Nah, maju mundurnya pertanian tembakau salah satunya adalah di kebijakan cukai. Ketika cukai ini dilakukan kebijakannya seperti yang sudah-sudah, ya, ke depan
depan kami akan mati. Tetapi ketika mereka akan merestruktur kebijakan ini demi negara kesatuan Republik Indonesia yang di situ ada petani tembakau, itu yang kami harapkan ke depan. Itu. Baik. Dan sekarang ini lagi masuk angin ekonomi di pertembakuan, bukan hanya industrinya, tetapi petaninya juga lagi masuk angin. Nah, harapannya bahwa beliau akan menjadi obat bagi kami agar kami bisa melangkah dengan ekonomi yang kuat. Negara akan menjadi sehat gitu. Ketika ekonomi rakyatnya kuat. Itu, Mas. Tentu kita berharap juga masuk anginnya pertembakauan di Indonesia segera pulih ya Pak, di mana industri hulu, para petani juga semakin lebih sejahtera. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan berbagi terkait insight bagaimana kondisi situasi saat ini terkait isu-isu yang beredar. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu untuk Anda.